Halo adik-adik, malam ini saya akan membacakan dongeng dari buku Dongeng Anak Hebat, kumpulan kisah pembangkit motivasi. Hansel dan Gretel. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang penebang hutan yang miskin dan istrinya, yang tinggal tidak jauh dari hutan bersama anak-anak mereka. Anak laki-laki mereka bernama Hansel, dan anak perempuan mereka bernama Gretel. Keduanya anak-anak yang manis dan baik hati. Suatu hari, penebang kayu itu menjadi sangat miskin. Persediaan roti mereka hampir habis. Sedangkan hanya tersisa sedikit uang untuk menghidupi keluarganya. Malam harinya, penebang kayu itu mengeluh di samping istrinya. Apa yang akan terjadi kalau aku tidak bisa lagi menghidupi keluarga kita? Oh, tenang saja, ujar istrinya yang jahat. Besok kita biarkan Hansel dan Gretel bermain ke hutan dengan membawa sepotong besar roti. Lalu, kita bekerja dan tinggalkan mereka. Mereka pasti tidak akan bisa kembali ke rumah. Tapi aku tidak akan bisa melakukan hal itu, teriak si penebang kayu itu. Baiklah, kalau begitu kita berempat akan mati kelaparan, jawab istrinya yang jahat. Dia membuat suaminya gelisah, hingga akhirnya menerima usulnya yang mengerikan itu. Untunglah, kedua anak mereka yang tidak tidur karena menahan lapar mendengar semuanya. Ketika orang tua mereka tidur, Hansel menyelinap keluar. Dia melihat batu-batu kecil berwarna putih di tanah. Batu-batu itu berkilauan seperti kepingan uang di bawah cahaya rembulan. Dia memasukkan batu-batu itu ke dalam kantongnya. Dengan hati yang tenang, dia kembali tidur. Jangan khawatir adikku, bisik Hansel kepada Gretel. Kita pasti bisa keluar dari hutan. Dini hari, perempuan yang jahat itu membangunkan anak-anaknya untuk pergi mencari kayu. Seluruh keluarga itu pun mulai berjalan ke hutan. Hansel sering menengok ke belakang, seakan-akan sedang melihat seekor kucing putih di atas atap rumah. Dia diam-diam menjatuhkan batu-batu kecil itu satu persatu. Ketika mereka sampai di hutan, Hansel dan Gretel duduk di sudut api unggun kecil, menunggu orang tua mereka. Mereka pun tertidur di tengah bunyi pukulan kampak sang ayah. Ketika malam tiba, anak-anak itu terbangun dan menyadari bahwa bunyi kampak yang menenangkan mereka sebenarnya berasal dari sebuah dahan kayu yang mati, yang membentur sebuah pohon karena angin. Mereka benar-benar tersesat. Bagaimana kita sekarang? Tangis Gretel. Tunggulah sampai ada cahaya bulan, teriak Hansel. Kamu akan melihatnya, adikku. Ketika cahaya bulan bersinar, Hansel menggandeng adiknya. Dia menuntunnya sambil mengikuti batu-batu kecil putih yang berkilauan di kegelapan sampai ke rumah mereka. Sang ayah senang sekali melihat mereka kembali. Dia sangat menyesal telah meninggalkan anak-anaknya di hutan. Dia lega melihat mereka selamat. Waktu berlalu. Persediaan roti hampir habis lagi. Istri si penebang kayu yang sangat jahat membuat suaminya gelisah lagi. Mereka memutuskan untuk meninggalkan lagi anak-anak mereka di hutan. Namun, hari itu, istri penebang kayu mengunci pintu rumah. Sehingga Hansel yang mendengarkan lagi semuanya bersama adiknya tidak dapat keluar untuk mengumpulkan batu-batu kecil berwarna putih. Esokan harinya,
Pada saat mereka berjalan menuju hutan, Hansel menyobek-nyobek roti yang didapat pagi itu menjadi remah-remah. Dia menjatuhkan remah-remah roti sebagai pengganti batu-batu kecil. Ketika mereka sampai di hutan, anak-anak itu duduk kembali di sekitar api unggun kecil dan tertidur dengan tenang. Ketika mereka bangun di kegelapan malam, Hansel meyakinkan Gretel bahwa mereka akan menemukan kembali jalan pulang dengan mudah berkat remah-remah yang dia jatuhkan. Ketika cahaya bulan bersinar, mereka berputar-putar ke segala arah dan membuka mata mereka lebar-lebar. Sayangnya, mereka tidak menemukan remah-remah roti itu karena burung-burung telah memakannya. Kedua anak itu lalu berjalan ke berbagai arah, tetapi mereka benar-benar sudah tersesat. Mereka kelelahan sehingga tertidur di bawah sebuah pohon. Mereka telah melewati 2 hari berkelana di dalam hutan, mencari jalan pulang dengan putus asa. Pada pagi hari ketiga, mereka mendengar seekor burung putih kecil bernyanyi. Nyanyiannya begitu indah, sehingga saat mereka mendengarkannya, hati menjadi tenang. Ketika burung itu terbang, mereka mengikutinya. Mereka mengikuti burung itu hingga ke sebuah padang yang indah. Terdapat sebuah rumah yang unik di sana. Rumah itu, seperti dalam cerita peri, semuanya terbuat dari kue-kue. Dindingnya dari kue gula kacang, atapnya dari bolu, dan jendela-jendelanya dari permen. Ketika mereka mendekatinya, terlihat pintunya dari gula-gula kacang, penutup-penutup jendelanya dari kue almond, dan dari saluran airnya mengalir coklat. Semuanya bisa dimakan. Anak-anak yang kelaparan itu berlari-larian mendatanginya. "Aku akan makan sepotong kecil atapnya," teriak Hansel sambil mengangkat sebuah genteng dari bolu. "Dan kamu, Gretel, aku sarankan kamu mengambil sepotong kecil jendela yang lezat ini." Dua anak itu sedang bersenang-senang dan makan dengan nikmat. Ketika tiba-tiba terdengar sebuah suara pelan. "Suara apa itu?" "Ah, itu suara angin," jawab anak-anak itu tanpa berhenti makan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan yang sangat tua. "Anak-anak, apa yang kalian lakukan sendirian di hutan ini? Masuklah, aku akan menyediakan makanan, merawat, dan memandikan kalian." Perempuan tua itu memberikan pancake dan madu yang lezat, lalu menidurkan mereka di tempat tidur kecil yang putih dan cantik. Anak-anak itu merasa seperti di surga. Tetapi perempuan tua itu sebenarnya adalah seorang penyihir yang menakutkan. Pagi-pagi sekali, dia membangunkan Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar. Lalu dia membangunkan Gretel dan menyuruhnya menyiapkan makanan untuk kakaknya. "Mulai sekarang, kamu masak makanan yang enak untuknya. Karena aku ingin dia menjadi gemuk sebelum aku memakannya." Setiap pagi, penyihir yang tidak bisa melihat apa-apa meminta Hansel untuk mengulurkan jarinya di sela-sela jeruji sangkar untuk mengetahui apakah dia sudah cukup gemuk. Hansel selalu mengulurkan sebuah tulang kecil sebagai ganti jarinya kepada penyihir itu. "Ya ampun, Penyihir itu marah-marah dengan mata yang menakutkan. dia sudah makan pai, daging, roti isi, sayur isi, tapi dia tidak gemuk juga."
Setelah hampir 1 bulan, penyihir tua itu kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk memakan Hansel keesokan harinya. Pagi harinya, dia meminta Gretel untuk menyiapkan adonan untuk membuat roti dan menyalakan panggangan. Gretel, Panggil si penyihir tak lama kemudian. masuklah ke dalam panggangan dan lihatlah apakah sudah panas. Gretel punya sebuah ide, tetapi dia memutuskan untuk berpura-pura bodoh. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Bodoh, lihat aku. Caranya masuk ke dalam panggangan dan... Penyihir itu tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Gretel mendorongnya ke dalam panggangan dan menutup kembali pintunya. Gretel segera membebaskan kakaknya. Saat menjelajahi rumah penyihir itu, Hansel dan Gretel menemukan peti-peti berisi mutiara dan batu-batu berharga. Ini lebih baik daripada batu, kata Hansel sambil tertawa. Dia langsung meraupnya dan memenuhi kantongnya. Gretel melakukan hal yang sama, dan mereka segera pergi. Mereka berjalan mendekati tepi hutan dan menemukan kembali jalan pulang ke rumah mereka dengan gembira. Ayah mereka menyambut mereka sambil menangis bahagia, karena dia telah kehilangan keinginan untuk hidup sejak kepergian mereka. Ibu mereka yang jahat telah tiada. Sejak saat itu, mereka hidup berkecukupan dan bahagia. Nah, adik-adik, gimana cerita kali ini? Agak menegangkan ya? Tapi ingat ya, jangan percaya sama orang asing, walaupun mereka menawarkan hal yang manis-manis seperti permen. Jangan jauh-jauh dari orang tuamu ya. Selamat malam, bye-bye.